Kenapa mengatakan Jokowi menang? Karena gua gaji gua bisa dinaikkan kau pribadi kan. Karena hatiku mengatakan pasti naik. Loh, kalau ini soal gaji begini, Ketua. Kalau aku bilang begini, ada tukang beca, ini pengalaman mamaku ya, ada tukang beca bilang begini. Ah, udah payah zaman Jokowi sekarang, ekspor impor udah payah, apa segala dolar. Iya, pertanyaannya mamaku sederhana aja bertanya sama dia. Sudah berapa lama jadi tukang beca? Udah 10 tahun. Oh, kirain zaman Jokowi. Orang sekarang kesandung batu pun nyalakan Jokowi, Ketua. Ini persoalannya. Tapi pembangunan itu terjadi Kalau masa aku Jokowi. bukan mengatakan Jokowi. Pembangunan banyak di masa Jokowi lah. Wah, orang Sumatera Utara harus berterima kasih. Belum tahu hasil belakangan. Soeharto itu hasil sekarang ini kan di TV. Oh, sekarang aku tanya, kalau cerita kita bicara soal apa ya? Kalau kita bicara soal tol, zaman Soekarno pun udah direncanakan kalau perkara itu. Tapi siapa yang berani mengeksekusi? Itu aja masalahnya. Gak ada yang berani. Zaman itu nggak ada yang berani. Ya cuma Jokowi yang berani. Loh, Iya lah, dari mana nih? kita boleh buktikan Ketua. Banyak-banyak utang kita boleh buktikan kalau perkara itu. Pasti banyak sekarang. Pemerintah mana yang nggak mengutang? Masalahnya kita mempersepsikan hutang itu sebuah kesalahan. Zaman Soeharto kita ngutang untuk perut, tapi kalau zaman Jokowi kita ngutang untuk infrastruktur. Iya. Kutanya lo sama Ketua Haritano punya utang nggak di apa? Tanah sudah Tahu aku banyak. kalau pun dia. Si maknya lah punya utang nggak di bank? Nggak tahu. Nonsen kalau nggak punya utang, nggak ada pengusaha yang tidak punya utang di bank. Persoalannya sekarang, Bayarnya, gitu. lah inilah dia mekanisme hutang di negara ini memang begitu Ketua. Pasti semua berutang. Aku sebagai pengusaha berutang aku ke bank, tapi berutang. Kutanya lah dulu, aku lah misalnya sebagai Eko yang orang biasa nggak pernah Sal, kamu berutang. utang Sal. Woi, kau pengusaha Si Ala nggak punya utang di bank, bukan sebagai pengusaha. Ada utangku di bank. Ya oke lah sebagai bukan pengusaha misalnya gitu kan, utang di bank mungkin utang pinjaman berapa lah 5 juta atau berapa kan kayak gitu dia kan. 20 juta. Nah pertanyaannya kita tengok pemilik Podomoro punya utang nggak di bank? Banyak kali lah. Pertanyaannya lebih kaya si A atau si yang pemilik Podomoro? Lebih kaya dia lah. Makanya jadi lebih kaya orang yang berutang. Iya. Artinya itu bukan satu ukuran. Utang itu bukan satu ukuran, itu bukan berarti Itu buruk. kalau berutang nggak sanggup bayar, mati bunuh diri dia. Ya. Awak mana berani? Memanfaatkan hutang yang paling penting, bukan soal hutang itu bukan berarti hutang itu buruk, tidak. Memanfaatkan hutang. Sekarang kita berutang untuk infrastruktur, berutang untuk perekonomian Indonesia sendiri, itu hal yang wajar kalau menurut aku. Tapi Amerika yang berani memang ngambil keputusan Jokowi ya. enggak, Yang sekarang kita bicara begini aja. Kalau bicara utang mulai dari Presiden Soekarno sampai Jokowi tidak ada yang tidak berutang, Semua selesai. presiden berutang. Semua presiden berutang. Kalau persoalan utang Presiden Jokowi lebih banyak atau nggak banyak, kita nanti susah. Konversinya harus berapa harga dolar dan lain sebagainya, Ketua. Yang aku khawatir, Ketua, kita ini sekarang sudah apa namanya ya, sudah terbrainwash dengan apa namanya, ya itulah pengaruh-pengaruh orang apa segala macam. Wah begini hutang, kayak pernah aja datang IMF ngetok rumah kita, tok tok tok, woi bayar hutangmu, pernah aja. Cuman nggak dari pasar itu dibuat orang tuh ditekan orang itu. Dari mana? Iya, bahan pokok Kenapa bahan pokok, Ketua? naik dibuatnya. Lebaran haji, kambing pun naik, Ketua. Kalau perkara itu. Itu kan sekali setahun ketua. Nah, sekarang samakan lah. Tanya dulu sekarang apa? Tanya dulu sekarang apa yang naik? Tanya dulu apa yang naik sekarang? Yang lagi kita bahas. Enggak, persoalannya apa yang naik sekarang? Maju pun naik nih sekali setahun. Ya udah, kalau sekali setahun naik, artinya siapapun. Ini tiap hari yang Ini dipakai. bicara soal hukum inflasi, Ketua. Kalau perkara begitu nih, Ketua. Sekarang kita tanya dulu usiaku sekarang. Sekarang usiaku udah 30 tahun lebih, Ketua. Kutanya lo sama Ketua. Usiaku udah 30 tahun lebih. Apa yang nggak naik? Kalau perkara itunya, ya karena ada hukum inflasi dan lain sebagainya. Pasti Naik semua harga. naik. Penyesuaian, kalau enggak laku, nggak ada uang 100.000, Ketua. Uang paling besar 5.000. Goreng pisang pun zaman asa. Dengan terpaksa, ya uang itu dia pengen lagi. Enggak, sekarang begini, Ketua. Enggak, Aku dia bilang naik, gini. dia Pak Buyung naik pun sesuai Dulu dengan zaman aku pendapatan sekolah, dia. Ketua, harga gorengan itu 500 rupiah itu 3. Sekarang 2003. Masa aku mau nyalakan Jokowi? Itu memang udah hukum ekonomi yang begitu, nggak bisa kita salahkan. Nggak ada tuh, Cok ya. Nah makanya kalau aku bilang kenapa harus Jokowi? Yang pertama BPJS kesehatan. Masa Jokowi. Siapa sekarang kutanya dulu si Kaco ada kawan dari apa sana, dari kampung-kampung sana. BPJS kok dari Jokowi. Itu programnya si SBY tapi yang mengeksekusi Jokowi. Aku menyaksikan itu, Ketua, nggak usah cerita nonsen. Kita bisa Jokowi cerita lah, data Pak soal Buyung. itu. Enggak lah, enggak ada punya BPJS udah lama. Udah lama tapi Ketua payah mungkin masa cerita. Alah Ketua. Bini anakku tahun berapa lahir? Jokowi tahun berapa dia presiden? Coba pakai 2014. Anakku lahir tahun berapa? Tahun berapa? 2009. Tapi BPJS merata itu di masa BPJS Jokowi, Pak. Nah, boleh kok bilang. Ya udah, itulah faktanya. Tapi merata bukan Faktanya masa ke seluruh Indonesia. Indonesia dia dieksekusi dengan Jokowi. Kalau program itu dari semua presiden ada, cuma yang berani ngambil keputusan. Tidak, begini, aku harus luruskan. BPJS itu programnya SBY.
Tapi eksekusi sebenarnya baru terjadi zaman Jokowi. Tetanggaku itu ketua, itu orang klinik bunda. Dia bilang begini, kok sekarang udah nggak ada lagi bedanya rumah sakit yang orang kaya punya, yang mewah, dengan yang apa, udah payah. Kenapa gitu? Sekarang orang miskin udah masuk rumah sakit mewah kan? Begitulah Jokowi, karena ada BPJS. Itu memang udah terbukti. Kalau zaman dulu ketua Manajemen betul, tapi pelayanannya bisa nggak? ya tunggulah ketua, ini manusia bukan super ketua. Kalau perkara itu, begitulah cara kita mengkritik ketua. Mestinya begitu cara kita mengkritik. Oh pelayanan belum baik dan lain sebagainya. Tapi jangan gara-gara kebencian kita sama seorang manusia lantas menutupi semua hal-hal yang memang sudah dia lakukan ketua. Itu maksudku. Kami bawa orang nggak pakai kartu Pak Buyung, nggak pakai kartu BPJS, nggak berani nolak. Kenapa gitu? Nggak berani nolak rumah Iya. sakitnya. Urusan nanti belakangan. Oh, Penting itu masukkan dulu emergency. Iya. Emergency. Iya. Kalau dulu Mana ada cerita ketua? kami bawa deh aku ketua. Sampai kami balikkan itu. Itu rumah sakit ini, Madani ini. Kalau nggak kalian proses ini, ditutup rumah sakit kalian malam ini juga 2 kali 24 jam. Dia nggak berani dia. Begini ketua. Ancaman. Memang betul. Udah Memang diancam diancam undang-undang mengatakan begitu. Udah ada surat. Mana ada cerita nggak? Justru nggak boleh membiarkan orang mati. Biar aja dia mati. Udah nggak betul lagi kalau Itu langsung itu. perintah Jokowi. Pak Buyung, aku masih nyimpan nggak surat perintah? Sekarang pertanyaannya, di mana lagi rumah sakit yang berani untuk menolak pasien? Ada 1-2, bukan berarti nggak ada. Artinya gini. Maksudku gini, bukan berarti tidak ada rumah sakit yang bermain mata, bukan berarti begitu. Tapi yang ingin kita katakan, Kita tunjukkan surat ini aja, orang itu nggak berani ke rumah sakit. oh kita juga kan bukan apa ya? Jangan kita katakan beginilah, seseorang berubah itu total. Kita yang selama ini tukang becak gara-gara ganti presiden jadi direktur, ya nggak gitu. Melihat Indonesia ini harus dari perspektif makro. Melihat perekonomian Indonesia, contoh apa? Pendidikan terjamin, itu kita perlu. Jalan kita baik, infrastruktur kita baik, begitu dia. Kalau soal pekerjaan kita, wah repot lah kalau semua harus presiden yang menyelesaikan. Aturannya kita tukang becak jadi direktur ya Pak. Ya, Apa nih bawahan dia, gubernur apa ini itu dinas pendidikan. ya gubernurnya salahkan ketua, cuma aja ketua. Makanya jangan salah pilih gubernur Sumatera Utara ini. Mana berani sekarang rumah sakit? Ini suratnya dari Jokowi langsung. Ini aja kita tunjuk. Kita Nggak bisa. ketua, Kalau ada yang tolak Itu sah, panggil kau iya. bisa aku panggil kalau ada yang nolak, aku panggil. Aku yang datang. Ada gawat lah. Nanti tunjukkan LSM gini. Dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penting dia proses dulu. Nanti kalau dia nggak terdaftar di BPJS, Yang menjadi baru dia masukkan. sekarang Inilah pegangan kami selama ini. Makanya kami gampang bawa orang ke rumah sakit. yang menjadi persoalan sekarang bukan di situ. Yang Jadi menjadi nggak perlu pakai itu. Siapa? Dudin nggak perlu pakai. Ketua, gini. Orang belum ada BPJS bisa masuk tanpa pakai. Iya, ini Pak Udin lah yang ngasihkan sama kami pegangan kami kalau ada apa-apa. Sekarang gini aja ketua, aku ingin katakan begini aja. Sederhananya begini. Apa paling? Biar dulu nelpon kawan. Beras.